SMA bernama Kiyosumi Hamada datang terlambat ke sekolah. Hari itu adalah hari upacara pembukaan tahun ajaran baru. Sesampainya di sekolah, ia menyelinap ke barisan paling belakang, di mana Kiyosumi melihat ada siswi tahun pertama yang sedang dilempari dengan gumpalan kertas. Nama si gadis adalah Kuramoto Hari. Setelah upacara selesai, Kiyosumi mendekati dengan maksud ingin menenangkannya. Namun Hari malah merespon dengan berteriak histeris, sehingga membuat suasana menjadi canggung. Saat pelajaran usai, seorang siswa kelas 1 lainnya bernama Ozaki datang ke kelas Kiyosumi. Dia bilang bahwa Kiyosumi kini menjadi pembicaraan para murid-murid di kelas 1. Hal ini karena tadi Kiyosumi telah membela gadis yang selalu menjadi sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya. Mereka menganggap Hari pantas untuk dibully karena sikapnya yang aneh dan wajahnya yang selalu ditutupi rambut. Ternyata informasi itu terbukti benar. Ketika Kiyosumi mengunjungi kelas Hari, dia melihat beberapa siswa di kelas itu tengah membulinya. Sementara Hari sendiri hanya bisa menatap ketakutan. Namun para pembuli itu berhenti mengganggunya ketika Kiyosumi memasuki kelas Hari untuk menolongnya. Pulang sekolah, saat Kiyosumi berjalan di koridor, ia melihat sebuah sepatu tergeletak di luar loker. Ternyata sepatu itu adalah milik Hari. Kiyosumi lalu memungut dan mengembalikannya ke loker sepatu. Setiap pulang sekolah, hal yang sama terus terjadi. Kiyosumi selalu meletakkan kembali sepatunya ke dalam loker, serta mengganti name tag loker Hari dengan yang baru. Pada suatu sore, Kiyosumi berkumpul dengan teman-teman sekelasnya di sebuah kafe. Kiyosumi adalah siswa yang memiliki banyak teman. Saat itu teman-teman perempuannya sedang mendiskusikan perilaku siswa kelas 1 yang berani menggunakan toilet wanita di sekolah sebagai tempat berkumpul mereka. Selesai makan di kafe, Kiyosumi tidak langsung pulang karena ia ingin memastikan kebenaran cerita teman-temannya. Dia pun bergegas kembali ke sekolah melihat toilet wanita. Walaupun tak ada satu orang pun di sana dan pintu toilet tertutup rapat, tapi Kiyosumi mencoba masuk. Di sana ia mendengar suara dari bilik yang terkunci di ujung ruangan. Ketika mengintip dari atas, dia menemukan Hari yang sudah basah kuyup dan tubuhnya tengah menggigil kedinginan. Kunci untuk membuka pintu sebenarnya berada di dekat Hari. Namun ia tidak mau membukanya karena takut jika pulang dalam keadaan basah kuyup, ayahnya akan marah. Setelah Kiyosumi membujuknya, Hari akhirnya membukakan pintu. Kiyosumi segera memberikan jaket miliknya agar Hari tidak kedinginan. Kiyosumi lalu mengajak Hari untuk menemui bibinya yang membuka jasa laundry, di mana mereka bisa mengeringkan seragam Hari di sana. Bibi Kiyosumi merasa kasihan setelah mendengar apa yang terjadi pada Hari. Sambil menunggu seragamnya kering, Kiyosumi mengundang Hari ke rumahnya untuk memasak sup yang dapat menghangatkan tubuh Hari. Dari situ Kiyosumi akhirnya tahu siapa Hari sebenarnya. Ia hanya gadis remaja biasa yang sangat cerewet saat berbicara. Hari berterima kasih kepada Kiyosumi yang selalu datang membantunya. Ia minta diajarkan bagaimana caranya menjadi orang yang pemberani. Kiyosumi memberinya tips, yaitu Hari tidak boleh menutupi wajahnya dengan rambutnya. Karena dengan begitu orang lain tidak akan menganggapnya aneh. Apalagi menurut Kiyosumi, Hari terlihat cantik saat rambutnya ditata dengan rapi.
1 jam berlalu, mereka kembali ke tempat Bibi Kiyosumi untuk mengambil seragam Hari. Setelah itu Kiyosumi mengantar Hari pulang dengan berjalan kaki. Di sepanjang jalan, Hari bercerita tentang keluarganya. Ternyata ibunya pergi ketika Hari masih kecil. Dan sejak itu Hari tinggal bersama ayah dan neneknya. Hari beranggapan bahwa ibunya pergi karena diculik oleh UFO. Setelah mendengar cerita Hari, Kiyosumi berjanji akan selalu membantunya kapanpun Hari membutuhkannya. Kiyosumi memang pria baik hati. Dia juga terobsesi dengan pahlawan dan ingin menjadi pahlawan. Karena itu ia tak segan-segan memperagakan pose superhero di depan Hari. Melihat tingkah konyol Kiyosumi, Hari tak kuasa menahan tawa. Ternyata tawa Hari membuat Kiyosumi semakin menyukainya. Ia pun berharap bisa selalu melihat tawa itu. Di hari berikutnya, ketika Kiyosumi bersiap pergi ke sekolah, bibinya datang ke rumah dan menitipkan sebuah kue untuk Hari. Saat Hari melepas seragam basahnya kemarin, bibi Kiyosumi melihat luka memar di tubuhnya. Dan hal itu membuatnya semakin kasihan pada Hari. Kiyosumi membawa kue tersebut dan menunggu Hari di sebuah jembatan. Setelah bertemu, Kiyosumi lalu memberikan kue itu kepadanya. Sore itu di sekolah, Kiyosumi melihat Hari dibully lagi oleh teman-temannya. Mereka bahkan melemparkan kue yang diberikan bibi Kiyosumi. Hari mencoba melawan saat ia mengingat janjinya kepada Kiyosumi untuk menjadi berani. Sayangnya keberaniannya masih belum cukup. Beruntung Kiyosumi datang untuk melindungi Hari. Namun wajah Kiyosumi malah terkena lemparan kue hingga melukai wajahnya. Saat di klinik, Kiyosumi menyarankan Hari untuk melaporkan perundungan yang dialaminya kepada ayahnya. Namun Hari menolak karena ia sangat takut dengan sang ayah. Hari bertekad akan melawan para pembuli itu sendirian tanpa sepengetahuan ayahnya. Mendengar hal itu, Kiyosumi menjadi penasaran dengan kehidupan keluarga Hari. Pada hari-hari berikutnya, hubungan Kiyosumi dan Hari semakin dekat. Setiap paginya, Kiyosumi menunggu Hari di jembatan untuk pergi bersama ke sekolah. Suatu pagi saat mereka berjalan bersama ke sekolah, Ozaki mendekati mereka dan memberi Hari sebungkus permen. Saat Hari menerima permen tersebut, Kiyosumi tak sengaja melihat tangan Hari yang memar akibat pukulan. Meski nampak terkejut, tapi Kiyosumi memilih untuk tetap diam. Di kelasnya, Kiyosumi meminta temannya untuk menggenggam tangannya kuat-kuat. Kiyosumi ingin tahu seperti apa rasanya memar. Temannya menurut dan akibatnya tangan Kiyosumi terasa sakit. Rasa penasaran Kiyosumi terbawa hingga ke rumah. Dia terus memikirkan siapa yang menyakiti Hari hingga gadis itu mendapat banyak luka memar. Besoknya, Hari meminta Kiyosumi untuk mengajarinya matematika. Hari merasa bahwa ia tak pandai matematika dan perlu mendapatkan pelajaran tambahan untuk mengejar ketinggalan. Kiyosumi setuju dan mengundang Hari untuk datang ke rumahnya. Sepulang sekolah, Hari ikut pulang ke rumah Kiyosumi dan mereka menghabiskan waktu bersama untuk belajar. Ibu Kiyosumi yang melihat anaknya bersama seorang gadis terlihat sangat senang. Karena ini adalah pertama kalinya Kiyosumi mengajak seorang gadis datang ke rumah. Sore harinya ibu Kiyosumi mengantar Hari pulang dengan mobilnya. Dalam perjalanan, Hari tak sengaja melihat mobil ayahnya. Hari kemudian memanggil ayahnya untuk menepi. Namun wajah sang ayah terlihat tidak bersahabat.
Ketika Ibu Kiyosumi meminta maaf karena membuat Hari pulang terlambat, ayah Hari hanya menanggapinya dengan dingin. Ibu Kiyosumi juga bertanya tentang kabar nenek Hari di rumah. Mendengar hal itu, wajah ayahnya menjadi tegang. Dia menuduh Hari telah memberitahu Ibu Kiyosumi tentang keluarga mereka. Ayah Hari lalu berkata bahwa nenek Hari dalam keadaan sehat dan tinggal di panti jompo. Setelah itu mereka saling berpamitan untuk pulang. Pada keesokan harinya, Kiyosumi menunggu Hari di dekat jembatan seperti biasa. Namun Hari tidak kunjung tiba. Karena khawatir, Kiyosumi segera bergegas mencari Hari di kelasnya. Ternyata Hari sudah duduk di bangku kelasnya dengan wajah yang tertutup rambut seperti dulu. Hari juga berusaha menghindari Kiyosumi serta menolak berbicara dengannya. Esoknya, Kiyosumi menaruh makan siang di loker milik Hari. Namun Hari mengembalikan makan siang itu ke dalam loker Kiyosumi. Menyadari Kiyosumi melihat apa yang dia lakukan, Hari pun segera berlari keluar. Kiyosumi mengejarnya dan meminta Hari untuk menerima bekal makan siang itu. Namun Hari tidak memberikan respon apapun dan langsung pergi. Kiyosumi sedih dengan perubahan Hari terhadapnya. Hari juga terlihat aneh seperti dulu, di mana dia selalu menutupi wajahnya. Kiyosumi datang ke rumah Hari dan memanggilnya dari luar rumah. Tapi karena tidak ada yang menyambutnya, akhirnya ia pulang dengan perasaan kecewa. Ketika Kiyosumi sedang belajar di kamarnya, dia mendengar suara seseorang yang memanggilnya. Ternyata itu adalah suara Hari yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Hari datang untuk memberi peringatan bahwa Kiyosumi dan ibunya dalam bahaya. Hari meminta mereka untuk secepatnya melarikan diri, karena UFO yang pernah ia maksud sudah bersiap untuk menyerang. Mendengar hal itu, Kiyosumi menyadari bahwa UFO yang dimaksud adalah ayah Hari. Saat menyalakan lampu teras, Kiyosumi sangat terkejut saat melihat wajah Hari yang penuh dengan luka memar. Hari menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang psikopat. Ayahnya meminta alamat Kiyosumi, tapi Hari memberinya alamat palsu. Dia kemudian melarikan diri ke rumah Kiyosumi untuk memastikan keduanya. Di sisi lain, Kiyosumi merasa bangga karena Hari telah menjadi kuat. Mereka pun bertekad untuk menjatuhkan UFO itu bersama-sama. Setelah itu Hari berteriak bahwa dia tidak akan kalah. Namun dia terjatuh lemas di depan Kiyosumi. Sambil menangis, Hari mengatakan kejadian yang menimpa neneknya, bahwa sang nenek telah dibunuh oleh ayahnya. Neneknya dimasukkan ke dalam koper dan dibuang ke danau. Mendengar itu, Kiyosumi hanya bisa memeluknya sambil menenangkannya. Di tengah malam, mereka pergi bersama dengan sepeda menuju ke danau. Kiyosumi lalu mencari koper yang ditenggelamkan ayah Hari. Setelah lama melakukan pencarian, akhirnya Kiyosumi menemukan sebuah koper. Di dalam koper itu, Hari menemukan anting-anting yang dipakai ibunya. Hari pun berteriak histeris. Ternyata ibunya telah meninggal dengan cara yang sama seperti neneknya. Kemudian keduanya pergi ke rumah Hari. Namun sebelum mereka memasuki rumah, ayah Hari memukul mereka dan membuat keduanya terbaring tak berdaya. Mereka lalu diseret ke dalam rumah untuk dibakar beserta dengan rumahnya. Tak ada yang bisa dilakukan Kiyosumi kecuali menangis, karena ia tidak bisa melindungi Hari. Namun Hari membalas dengan mengacungkan jarinya ke atas. Hal itu menandakan bahwa Hari bertekad akan mengalahkan UFO tersebut. Setelah itu Hari melemparkan anting-anting ibunya untuk mengalihkan perhatian ayahnya.
Hari lalu bangkit dan mengambil tongkat golf untuk memukul ayahnya. Kemarahan Hari telah membuatnya kehilangan kendali. Dia terus memukuli ayahnya sampai tewas. Hari kemudian mengucapkan kata selamat tinggal pada Kiyosumi. Beberapa waktu kemudian, Kiyosumi terlihat sudah dirawat di rumah sakit. Di tempat lain, Hari yang telah pulih dari luka-lukanya, ia lalu mengubah identitasnya karena ingin melupakan semua tragedi yang pernah dialaminya. Setelah keluar dari rumah sakit, Kiyosumi menjalani rutinitasnya dengan kembali ke sekolah. Dia merindukan sosok Hari dan terus menunggunya di dekat jembatan sebelum berangkat ke sekolah. Tapi sejak saat itu Hari tidak pernah datang. 2 tahun telah berlalu. Kini Kiyosumi sudah menjadi mahasiswa. Saat berjalan pulang tak disangka ia berpapasan dengan Hari yang kini sudah tampak berbeda. Singkat cerita, Kiyosumi dan Hari akhirnya menikah. Setahun berselang, mereka sebentar lagi akan memiliki anak. Ketika Hari menjalani proses persalinan, ia terlihat berjuang sendirian di rumah sakit untuk melahirkan bayinya. Sementara itu Kiyosumi terjebak macet di tengah jalan. Hal itu disebabkan karena adanya sebuah mobil yang hanyut ke sungai. Di sini hati nurani Kiyosumi sebagai pahlawan muncul. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke sungai untuk menyelamatkan korban yang tenggelam. Kiyosumi akhirnya bisa membantu semua korban. Namun naasnya ia malah terseret arus sungai dan akhirnya tewas tenggelam. Di sisi lain, akhirnya Hari berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki tanpa kehadiran Kiyosumi. Tak terasa waktu pun berlalu. Hari sering menceritakan sosok Kiyosumi pada putranya yang sudah tumbuh besar. Oleh karena itu putranya bertekad akan melanjutkan warisan sang ayah untuk menegakkan keadilan. Bahkan suatu hari, putranya juga meniru pose superhero yang sering dilakukan oleh Kiyosumi. Hari pun tersenyum karena ia teringat masa lalunya.